Itu ya. Betul, setuju. Karena kalau misalkan ada Ian, ada Rehansya juga. Renisha, Rehansya, iya, tapi ada juga dengan Asuna dan Kimi bersama Gas. Iya, udah semua yang penting pelajaran sekali hari ini. Iya, juga sama tadi jelaskan. Baik. Gimana siap hari ini? Siap banget. Siap banget Ian. Kita semua sama-sama banget karena awalnya kamu sama saya jauh dari arena. Sekarang kamu pindah agak jauh itu ya, yaitu gimana sih gimana sih? Pertamanya habis keluar dari arena dia, terus lagi nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba organisasi dari dia yang dihapus katanya dia dapat lawan PMSI. Terus ya nggak ada salahnya buat coba, udah kebetulan masuk ya. Kita grinding. Oke, grinding bareng sama tim yaitu RRR. Oke, tapi kalau saya lihat sendiri ya, ngomong soal MSI, sebagai legend yang baru saja bergabung, apa sih goalsnya? Ya goalsnya sebagai tim yang apalagi kayak negara yang baru kasih klub bermain di internasional stage, goalsnya perjalanan jauh aja. Ya, kita mungkin. Kita mungkin perjalanan jauh seperti bagus gitu ya. Oke, yang pasti akan ini dong, secure dua knockout stage dong. Amin. Tapi langsung aja ya, sebelum kita siap-siap sama teman-teman yang pengen sampai itu untuk para dari Indonesia. Ya buat yang mendukung Indonesia, teman-teman keluarga fans juga. Ya tetap dukung lah, mau hasilnya jelek atau bagus nanti. Ya pasti kita akan nyobain sekali buat aku juga pasti akan coba melakukan yang terbaik dan improve lagi. Oke, thank you so much kasih dari dan good luck main channel bersama teman-teman yang langsung saja kembali kepada host yang ada di silakan. Pasti akan kami yang terbaik kata Ian semuanya support dari Indonesia juga. Cuman di sendiri agak melihat lebih bagaimana perubahan dan evaluasi yang harus sudah mereka lakukan sejak hari pertama. Dan sebenarnya evaluasi apa yang paling penting hari ini? cara bermain dan situ Oke. drafting itu yang lagi itu coach biasanya. Tapi penting sih saya juga sih karena kan kita kalah dan jadi tim bertahan. Semoga sudah jadi. Ya, kan soalnya juga tadinya ada di organisasi IPL ya. Terus sekarang langsung ke Raja Liga, terus langsung ke International juga Om. Kayak improvementnya benar-benar ya, terbilang besar lah ya di tahap ini. Tapi kalau misalnya ada yang bisa di-spot yang pengen yang sendiri, kalian aja mungkin agak sedikit sendiri. Basic ya, saya cara penyampaian yang dilakukan juga. Sekarang karena ada dengan konsumsi ini, kita tahu cara playernya. Jadi ya jadinya kalau kita bukan pemain aja, tapi sebenarnya secara keseluruhan tim yang seperti apa sih pilihan hero-nya? Bisa fisik kah? Atau mereka bisa mendapatkan kompetisi yang Overall mereka main comfort, tapi malah aku agak punya poin karena mungkin mereka punya sedikit bumbu ya bisa dijadikan. Karena pengalaman ya pengalaman dari bedanya kalau itu kan bedanya ya kan jadi pengalaman itu ada yang bilang masih kopi ya. Masih dong kan ya. Karena lagi oh, kita ngomongin musik soalnya. Itu loh macam-macam. Nanti kita akan berbeda juga. Tapi kalau dari perspektif, saya klik kalau gini. Tahu mereka itu dari mana jauh. menurut di mereka kasih karena yang itu ya di jadi aku sebenarnya lebih muda ya. Dibandingkan dengan hari kemarin kalau lebih dia bilang lumayan rasa juga kalau dari MSN. Iya, di grup A juga ada sesuatu yang kita langsung juga tapi pertama dulu nih yang kita saksikan ada banyak hal yang bisa terjadi juga. Apa bisa terjadi di satu kedua bukan bukan tiga juga. Tapi kalau lihat dari predictionnya ini 75% kan gua langsung itu setuju juga. Oh. Tapi kalau itu sendiri ya. Oke, habis ini. Tapi tadi ada itu. Ini bisa jadi satu yang lah ya. Sebenarnya dia di next-nya mereka udah punya tim monster kalau juga karena kan mereka harus dapat minimal 2 kan ya sebelum sampai oke. Kita langsung aja melihat stage kita lihat ya. Apa yang terjadi? Time flies, and today things are here. Elimination day of MSC. Yes, you are right. We lost right now. We are actually by the Crushers. Where today, two teams, Dreams are home and teams get shattered. That's the beauty of it. Every single one of our 6 teams here in MSC 2026 have come in with a set of these heart of these races. Yes, no, these heart keys is the main reason why they're still here and competing. This is ticket to such a grand finals. There's only one that can remain like this because at the end of our tournament 10 days from now, they will look like this. Every 15 out of 16 will be completely crushed in this way. And today will be the first day where we crush 2 of those sets of hopes and dreams here in our beautiful Crusher. She's strong, she's bold, she's beautiful. She doesn't have a name. So we expect you to help us out with that. Okay, Milosh, now my question is, we can claim and get out of here. How do we do that? Don't worry, I got you. Move.
There we go! Ladies and gentlemen, welcome back to the third day of MSC and Team WC, where today we will be witnessing 4 best of phase and 2 teams and their journey here. It's a lot on the line for Swan because 2 of them are middle of the day. They'll be playing to qualify and move on to the playoffs. 2 of them will be eliminated. However, as that potential will be on the road. Exactly where our first game is going. You are right to kick off the first elimination of MSC 2026. Ladies and gentlemen, join me in welcoming Troopers! In their first international debut, True Rippers has to do whatever it takes to come out on top. Previously, they went up against Team Vitality, and oh boy was game too close. But the question is being close enough to stay in the game? When there's a lot of pressure on the line, it can really get to you. Let's welcome their opponents, Guangzhou Gaming! Although they faced one of the toughest opponents here at MSC26, they still showed massive resilience during their clash. They left even Super Marco shaken. So can they pinpoint Rippers' weak points and live to fight another day? This is the match of the underdogs, 2 regions that are quite new to the MLBC scene, battling it out and only one can remain on top. Alright, it's time to get the show started. Please, Guangzhou Gaming, please, True Rippers. My friends, you may place your keys and captains. Remember to shake hands or fist bumps or even do a little fadeaway before you get over to your seat. This one is about to heat up. There it is, respect between our 2 teams. Let's get our first elimination match on the way. Day 2, the group of death. We've witnessed the unexpected fall of 2 champions, Team Liquid Philippines and SRG, and the unexpected rise of 2 contenders now between Aurora Gaming Turkey and of course Pro Esports. I feel very happy at that moment because it's my first time in international and SRG is former champion and we didn't expect to win them. So when we won, I really won. It was a big match for us and it's quite good because they're the last MSC World Champion. We expected to win because we can beat any team in this tournament. We're not afraid of anybody. Actually, they need to be afraid of us. So the loss is unexpected for us. For sure, we know that coming into the day we are the favorites, and we know that we are the better team. My thoughts on us and SRG both losing the first game of our bracket. Of course, it's a surprise to most, but at the same time, this bracket is so stacked, right? Anyone can beat anyone in the current level of competitiveness. Going into day 3, we have 2 teams securing top 8 spots. Will it be between Team Spirit and Vamos or Vitality and WH? And then we'll also be sending 2 teams home. Will it be between True Rippers and Guangzhou Gaming, or will it be Falcons Meta and Ignite Gaming to be sent home? True Rippers versus Guangzhou Gaming yang akan kita saksikan di match pertama dan akan kita saksikan juga kick crush pertama di MSC untuk jadi warning sih sebenarnya ya buat tim-tim lain. Tadi udah dengan Milos, ini tuh nanti bakal ada 15 tim lagi nanti depannya dalam 1 minggu atau 10 hari ke depan kan ya, in the end of the day lah ya. Tapi double door. Iya, keren ya. Bapak produser itu double door sih. Yang adalah ternyata crash di belakang pintu. Iya. Jadi ternyata setelah mereka bertanding mereka tinggal ke sana langsung. Kesana langsung Kan mereka yang menghancurkan. Iya benar. Tapi kan cuma sama Nevin kan. Jersey-nya merah dua-duanya. Melambangkan tempat mereka juga nih. Zona merah kan ini. Oh benar. Iya ya udah gak ada kesempatan lagi berarti buat mereka best of 3 sih emang iya. Cuman tetap aja nih kalau misalnya mereka gak bisa adaptasi dengan cepat kan bakal jadi bahaya juga ya pada akhirnya. Nah
sekarang ini waktunya juga untuk kalian ya memberikan prediksi kalian untuk Champions One Game. My Champions Pick kini telah dimulai mulai dari sekarang sampai 27 Juli. Kalian bisa kirim prediksi untuk juara MSI dan dapatkan kesempatan memenangkan 50.000 diamond dalam in-game serta skin turnamen MSI dari 2021 sampai 2025. Sama jangan lupa ya buat tinggalkan prediksi kalian di postingan @MLBB Esports untuk mendapatkan kesempatan menang yang lebih besar lagi. Duh, iya lagi lupa buat predik hari ini. Oh belum? Iya, kemarin aku ini benar. 100% win rate. Oh, Iya, Aurora Onyx benar. Aurora Onyx. Oh, berarti SRG Enggak, Pro sama Onyx benar. Oh, Pro sama Onyx bener ya. Iya, Aku yang ini kehabisan apa namanya? Benar kalau aku. Satu-duanya benar. Satu-duanya bener. Kan osnya gede, daripada nanggung. Gede dong. Ya, kayak gitu caranya. Tapi yang paling menarik kalau Pro, aku udah sedikit apa ya? Ada feeling ya. Iya, kayak ini bukan tim yang sembarangan soalnya. Iya sih, ya mungkin ada banyak sampel juga dari Asian Games dan lain-lain. Tapi sekarang kita mau fokus dulu nih ke dalam match yang pertama game pertama juga karena Crafting Phase sudah dimulai. Langsung dibuka dengan Flying Cloud dan langsung dibuka juga dengan secara Benny Hiraranya udah langsung ditutup sama Isan Shin. Ini masalahnya dia sih. Apa dong? Isan Shin ya, Nevin. Kan itu jadi power pick kemarin kan, hit banget Om. Itu udah ngeliat juga dan ini ditargetin dan langsung ditutup nih oleh Guangzhou Gaming. Jadi agak sedikit melemahkan mungkin nih. Jangan buat Ian, tapi benar kalau kita ingat sedikit Ian ini pakainya itu ada Joy, dia kelihatan. Joy, Fanny. Martis Om, Martis Fanny terakhir. Oke. Sky kan dulu kenalnya. Tapi meta sekarang Martis masih bisa loh. Nevin sekarang meta yang lagi ada patokannya. Iya, pakai yang kamu yakin ini kuat gitu. Ya, saya bisa aja sih. Dia Ben Cloud ini merupakan Atlas kan salah satu hero terbroken. Aman patch yang sekarang ada Valentina. Ya boleh sih, cuman yang buat susah lawan Atlas itu waktu dia lagi jadi 2. Iya, terus pasifnya dia itu slownya. Baru balik itu slow banget. Ketempelan kena annihilation slow lagi karena dia kan lemah tuh abis itu high level CC ada slow back ada frozen karena frozen juga bisa cancel banyak ya jangan lupa ya salah satunya ada Swansong Blazing Duet itu kan cancel gara-gara frozen. Tapi kalau disandingkan dengan Galactic sebagai lawannya apakah itu udah kayak cukup menjawab? Iya, buat jadi job desk mati oke lah. Oh iya, apalagi job desk mati lawan Atlas lagi Om. Iya. Pokoknya ya kalau diangkat gitu aja. Iya, diangkat angkat. Counter setup aja. Kalau mau sama inisiasi pilih lagi aja bawain. Nah ini makanya sekarang Valentina juga udah mulai langsung diambil sama Lingin juga. Next pick dari Guangzhou, Eudora dulu dibandingkan dengan junglernya. Jadi junglernya mereka simpan ini ya. Iya, karena Eudora ini butuh banget kan. Lawan Assassin terutama. Nah, akhirnya sudah mulai muncul. Eudora dari hari pertama sampai hari ketiga. 100% ya kayaknya Bendik ya. Iya, dan Belarik ya. Biasanya Belarik Eudora itu jadi satu tim. Sama satu siapa ya? Link. Sama Link Eudora kan memang masih ada Dina ya sekarang ya karena kan Link ini bakal kesulitan kalau ketemu Eudora. Masalahnya Eudora di sini kalau misalkan kena apa ya trap kayak lightning ball-nya ditungguin dan segala macam itu berpasti Linknya bakal lebih nyaman buat masuk ke dalam karena Eudora ini cuma 2-3 hit sama Link. Ya sih, Eudora udah terbukti lah ya untuk menghadapi Eudora Assassin-nya. Nah, tapi aku penasaran juga nih kenapa Giver menjadi salah satu pertimbangan untuk langsung di-ban sekarang. Jungler aman sih kayaknya. Berhadapan dengan source objektif, apalagi lawannya Link, Budofir atau fighter yang masih bisa farming, yang masih bisa punya disability, kan mempercepat farming kan. Dia mungkin ditutup aja untuk menutup hero-nya dan juga karena udah kelihatan kan mainnya Moskov, main late game nih. Berarti harus bisa kuatin mid game-nya. Iya. Ya, paling dekat fighter lah ya, Balmon kemana. Kamu udah nggak jadi salah Balmon lagi Om? Lagi susah. Produk ini lebih susah di Balmon ini. Lebih gampang jual link sama Atlas. Kalau saya beda sama WoW. Bahkan di kayak EXP-nya pun masih bisa main Pakito nih. Nah kalau aku malah beda Om, Dirot Link. Itu connection-nya kuat banget. Dirot Link. Jadi Dirot Link last pick-nya mungkin bisa kayak Brody gitu kan. Yang kuat di lane, strong lane mainnya.
kira dia tuh cuma buat counter kalau ada Uranus, kalau ada Hero tebel, tapi enggak ya ternyata. Itu malah mempermudah untuk hero fisikal tuh bisa menimbulkan damage yang lebih tinggi lagi. Oh, karena kan dia nguranginnya. Iya, kurang dari Spectre Search kan 75% itu ya, untuk physical defense. Ya kalau lumayan kaget sih kita juga masih lepas ternyata ya. Nggak di band. Iya, dan ini berarti lumayan bahaya untuk Eudora untuk Moskovnya juga. Ya udah pasti ya harus hati-hati ya. Kalau hilang dari map terus keluar dengan flicker double jab. Ya. Responnya ya. Barat siapa? Barat XP nih. XP Gaming. Dari kemarin soalnya fleksibel banget Om Dodi bisa digunakan. Iya, atau mau yang laku sekalian. Saber. Jungle dan Yuzong yang keluar. Yuzong ya? Iya. Karena Bapak komentar udah excited liat Saber. Aku expect-nya hero badan lagi ada. Saber kan hero yang lumayan squishy. Aku kira tadi kayak mau ambil Sora gitu buat badan. Terus nanti ngejawab dari Pakitonya juga. Atau bahkan hero yang sustain gitu kan. Tapi Saber ya balik lagi ya. Untuk hero assassin, apapun itu kecepatan tangannya. Kayak Busa, Ling, Joy. Jawabannya apa? Lama dikit dia diangkat Saber. Iya, triple sweep. Karena cuma ada 2 skill yang gak bakal dikurangin sama efek punch atau brute force. Kalea dengan Slamistan dan juga Saber. Oke, berarti dia harus benar-benar siap-siap ya untuk Troll Reapers karena lama dikit mereka bakal diangkat Saber. Dan kita juga ngeliat plastik badan yang akhirnya diambil sama Troll Reapers, apakah ini akan menjadi jawaban juga? Karena game pertama akan jadi penentu bersama para casters kita yang akan bertugas hari ini. Dua APB, ada Popor dan juga APB. Makasih ya. Berangkat lagi nih kita dia. Oke dia. Match pertama di hari ini. Siapapun bisa menang, siapapun bisa kalah. Jadi langsung saja besok di series. Let's go. Ini adalah pertarungan do or die. Siapapun yang kalah mereka harus menghentikan langkahnya di MSC SCWC 2026. Guangzhou. Ya ini kalau misalkan kita lihat Saber muncul. Udah banyak kan mensnya. Lama banget udah diangkat Saber gue. Action galak banget. Itu Fortnite Lightning yang sakit pastinya. Cooldown juga ya kan yang ngebuat sekarang Eudora akan semakin laris lagi. Dan ngebuat dari Asuna harus mundur terlebih dahulu. Oke. Sekarang Dicolong mentah-mentah. Bener, dia cuma membelah diri doang dan langsung mundur dari Giants-nya. Karena gak mau ada resiko lebih lagi ya. Tapi kita udah sering banget nih sekarang akhir-akhir ini lihat adanya fighter gold lane Isba. Iya, kemarin tuh yang paling sering bawa kan dari Turkey ya. Bawa Freya, bawa Pakito, dan sekarang ada matchup antara Pakito dan juga Moskovnya. Saber pokoknya main simpel aja ya, langsung masuk kan. Iya. Siapapun yang mungkin capable belum bisa diangkat harusnya targetnya antara Ian Sasuna atau Garcia aja ya. Ya gak PR nih ngangkat Bellery. Tapi kalau lagi dia lagi rame-rame juga salah. Tapi kalau misalkan mau single lagi mau solo kill. Oke. Tapi dengan menunggu turtle nih ya, level 4 sebetulnya udah didapetin untuk kedua jungler. Tinggal kita akan lihat gimana setupnya. Mei sudah mencari informasi, berada di area rumputan, dan harusnya dia bakal nyicil dulu nih ke arah dari turtle-nya. Yap. Terlihat dari minimap ada beberapa pemain dari masing-masing tim sudah mulai mendekat ke area turtle. Rehat Syah sudah mulai. Dan itu dia. Rebus squad didapatkan oleh Saber langsung diangkat tanpa basa-basi di time pesawat. Siapa yang menjadi korbannya? Double kill oleh Saber. Sementara sekarang Mei pun menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Sekarang waktunya untuk Yuzong satu kali untuk bisa mengejar. Ian masih bisa selain dengan sedikit insting dalam tubuhnya, menciptakan sebuah momentum terbaik dan spear of destruction. Hampir saja. Itu hampir loh. Ngeri loh. Kalau kena Ian udah pasti hilang. Tapi memang Ian tumbang tidak dengan bagaimana dua pemain yang lain plus turtle yang didapetin juga sama Guangzhou Gaming. Ini menjadi keuntungan yang cukup juga untuk mereka sampai akhirnya makan depan ternyata masih bisa dilakukan. Tadi kan ngangkatnya ke arah kini kan untuk sweepnya, dan ini dia untuk replaynya gimana dari Modi ngejar-ngejar. Regenernya gak konek ternyata ya. Gak ada. Iya.
kalau udah kesedot sih hilang juga. Anginnya udah bunyi. Kiri itu ya. Dan Saber selamat ya. Saber ada 2 poin kill yang diambil, Tautau juga diamankan. Wah bahaya ini. Iya, karena tadi dari Modi dan juga Mei ya yang mengorbankan nyawanya juga. Yap. Ini jadi keuntungan yang baik pastinya. Tapi kita belum lihat ya untuk team fight akan seperti apa dari True Reaper. Ya kan tadi dengan adanya Flash sebenarnya udah terbuka juga. Tapi sayangnya tidak ada target yang terkena di situ sampai akhirnya ya dari bombonya mereka balik keadaan sabar lagi untuk keduanya. Tidak ada inisiasi dan hati-hati Asuna sudah punya IMU terhadap Fataling. Oke, jadi ya. Mulai mendekat tapi masing-masing udah memiliki Fataling. Iya. Dan yang bahayanya ini dari True Reapers ya mereka bisa combo awalnya lebih banyak kan dengan breaknya nanti dengan Red of Red juga. Dan pastikan kalau damage-nya ada dan jangan lupa kan Tempo Soft juga bukan cuma sekedar dia bisa antar ketemu ya, tapi ada efek airborne yang meresahkan. Saber stuck di 7 ya. Tadi perasaan dia di level 7. Iya masih 5. Wait. Terjadi Reansha. Percobaan yang gagal kali ini ada satu bandingan Fataling diangkat lagi. Triple sweep tadi sudah terlihat. Kimi kembali menjadi korban karena Rico yang tadi mencoba untuk bisa mengejar karena Lee. Tapi Lee masih berhasil selamat. Hanya saja Reansha. Ada cerita yang berbeda. Garcia terlihat di dalam rumputan. Yap. Oke. Garcia masuk. Oke. Ini memberikan pumpukannya terhadap Rico lagi. Rico masih berhasil menyelamatkan diri. Alright. Kontes. Mancing-mancing aja nih. Wait. Lihat. Sekali di pushback yang dikeluarkan dan totalnya berhasil diambil tadi oleh Garcia. Dia down. Mei selamat. Yap. Tapi tadi sebenarnya agak cukup terburu-buru ya untuk ada flicker Riot dari Reansha yang ternyata juga ada follow up dari rekan-rekannya saat ada turtle yang muncul. Sehingga itu akan menjadi informasi ya untuk Guangzhou. Ya walaupun intinya akhirnya dari True Reapers yang bisa men-secure juga ke arah dari turtle-nya. Seenggaknya tadi. Seenggaknya. Kalau nggak dapat turtle juga itu ruginya banyak banget. Rico. Oh, tapi sabar dulu. Masih dalam keadaan didorong untuk Garcia-nya. Oke. Sekarang C. Ini kita manggilnya C ya Pak. Si boleh. Si. Enggak dong, apa-apa. Oke. Alright. Tapi dalam keadaan yang masih cukup unggul sih untuk Guangzhou ya. Masih lead juga dari 1.400-nya. Kita belum lihat lagi inisiasi entahlah dari Mei-nya atau bahkan Rico-nya loh yang bisa buka duluan kayak tadi kan. Siapapun yang diangkat. Dan Ian Sneaky Piki. Kimi kan terlibat di hidupnya. Gak tenang, jujur aja. Karena kan secara item defense juga masih minimalis ya harusnya untuk di menit ke-6 juga. Late jauh lah Ian. Waduh. Dari triple sweep. Harus ada masih tempo sampai bisa dikeluarkan benar. Tapi barusan Modi. Selesai. Itu dia Dragon Tail yang connect. Ya memang tidak tumbang dari triple sweep tapi tidak berhenti sampai situ ya karena Modinya juga mengejar dan komit langsung dengan Petrify yang buat Ian. Terpancing dari itu kayak dia hanya menyangka hanya ada Rico sendiri yang udah menunjukkan. Iya. Ingin ngebalikin loh. Ternyata Ada Yuso. ada teman. Ke Pagra Fataling. Langsung terlihat jalan Mario tersebut mengakibatkan Kimi down. Yap. Kimi dengan badannya ya. Tumbang komit yang dilakukan oleh Guangzhou membuka lagi kesempatan untuk langsung bisa secure dari turtle-nya. Oke, Asuna memiliki Fortify. Tapi sekarang depan berbeda. Ada satu bandingan lagi yang tercipta dari amaran tersebut. Reansha menghilang tapi shotgun pun tercipta. Rico berhasil langsung ditunjukkan sementara sekarang Mei coba bisa mengejar Ian tapi Ian defense ke arah yang sangat-sangat aman. Yap. Masih bisa kabur. Tapi tidak dengan outer middle turret yang sekarang bakal coba untuk langsung didorong oleh Guangzhou ya Mimin. Gimana ya? Dia mau inisiasi juga collab damage-nya masih belum cukup. Dia mau buka vision juga bisa banget dimakan kayak tadi kan. Gak segan-segan gitu loh, mau Fataling sendirian juga gas aja. Dan sukses untuk bisa langsung mendapatkan poin tambahan untuk Guangzhou Gaming. Dan item selanjutnya untuk Xing balik ke Blood Wings pastinya. Untuk bisa ada shield tambahan lagi juga. Dan Ian
masih harus farming terlebih dahulu. Web, teman yang lain. Exing. Jangan ke depan, Exing harus mundur tapi mendarat. Garcia tadi mencoba bisa mengatakan damage ya, namun barusan terlihat fatal yang masih dikeluarkan oleh Kimi kembali menjadi korban di dalam perang tersebut. Tempest of Blade, siapa yang menjadi korbannya Rico, kali ini tidak bisa bertahan lagi. Namun di belakang coba lihat Sia dengan damage yang sudah mumpuni, Sia bisa menghantam dan juga menombak siapapun kembali. Yuzong, Moody membuat sebuah yang begitu baik, bukan begitu jahat Garcia harus menyelamatkan diri. Tapi Garcia mau coba balik lagi kan? Tidak bisa, gak bisa hilang. Gak ada jalan untuk pulang untuk Garcia. Sampai akhirnya dia pun harus tumbang. Tapi tadi sebenarnya ada inisiasi yang memang dilakukan juga sama Guangzhou kan. Targetnya ke arah dari Garcia. Tapi Garcianya mundur dan akhirnya yang kena triple sweep dari dirinya. IMU kepada Fatalin juga connect sebetulnya. Dan Rico-nya kena efek Terrify. Tapi teamfight gak bisa sampai situ. Continuous teamfight bisa dilanjutkan dengan adanya Moskov dengan damage per second-nya. Plus Modi yang datang dari arah samping dan langsung menargetkan dirinya terhadap Ian. Akhirnya panen point kill. Panen. Ian sih, kena lagi. Susah Pak. Ditarget terus. Ya apalagi sudah ada informasi udah ada Tempest of Blade keluar ya udahlah. Kejar terus. Oke. Counter Strike War X ya untuk Rico dengan Saber-nya. Dengan Trinity juga bagi CY, tapi menurutku dari tim True Reapers ya, ini kunciannya juga di Garcia sih. Dia yang tadi punya damage yang masif sekali. Cuma dia tadi kena gocek terus. Kimi bagi belakang. Ketahuan sekarang positioning dari Kimi. Oke, masih bakal ditarik ulur dulu sih harusnya untuk keduanya, tidak akan langsung komit. Kebetulan juga dari Guangzhou mereka memanfaatkan penumpukan minion di arah atas nih. Ya walaupun sebetulnya masih ada inner turret juga dari True Reapers. Tapi ini setidaknya memancing lah salah satu untuk bisa memanage play jauhnya. Udah ada DHF, wah makin brutal lagi. Udah Swift Trinity ya? Udah beres nih. Udah kuat banget. Dan Dragon Ball? Mau kemana nih landingnya? Siapa yang akan dia cari? Karena sekarang Wonder pun menjadi milik dari Guangzhou. Rehansyah tertinggal sendirian dan barusan begitu baik dari Priestess dan juga Dragon yang dimiliki oleh Yuzong yang begitu bagus. Garcia, wah ketahuan lagi. Oke, Garcia gagal untuk bisa pulang. Garcia mau kemana? Garcia masih memberikan sebuah perlawanan walaupun di belakangnya masih ada 2 player. Dan ada Atlas yang mengejar. Garcia harus bisa selamat. Agak susah pulang tapi Saber nih. Kakak, wet, triple sweep sudah terlihat dan hilang. Ya, ditutup ya jalan pulangnya dari Garcia yang ternyata tadi Rico-nya ketahuan dengan harganya Modi juga dan sekarang Lord di bottom lane. Lagi nih ya Dragon Ball nih, mau kemana lagi nih landingnya? Rian kan masih jauh loh tadi. Ya cuman buat zoning aja ya, biar ada defensif lebih lagi yang dilakukan sama True Reapers. Untuk sekarang fokus menuju ke arah base battle turret dari Guangzhou Gaming. Sementara sekarang Kimi yang masih mencoba untuk bisa menciptakan kemenangan tapi masih gagal lagi dan lagi ya sudah. Legend ketiga Tempest of Blade tadi masih berhalangan yang Lightning Ball menghilangkan sedikit momentum dan sekarang Ian pun menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Begitu baik Guangzhou. Dan True Reapers kayak banyak banget miskom sih jujur. Kayak tadi Rehansyahnya maju. Terus landingnya dibanting dia jadi pingsan sendiri pemain-pemain ataupun hero-hero yang ada. Reaper, wow. Sementara sekarang Black Dragon Ball kembali lagi mengacak-acak lini pertahanan. Dimana sekarang Pesya harus berhasil diamankan oleh Guangzhou di mana masih ada web minion dan selesai. Game yang cukup mendominasi dari Guangzhou Gaming. Dengan game time di bawah 15 menit, Saber Jungle yang muncul. Ternyata gak kelamaan kemudian Saber. Ya udah diangkat aja. Diangkat Saber terus. Diangkat Saber aja. Kimi kenyang itu diangkat Saber. Kenyang. Korbannya. The victim ya. Jadi siapapun yang kena angkat. Tapi jujur kayak dari Guangzhou Gaming mereka lebih unggul untuk dari segi chemistry sih. Untuk komsnya mereka lebih jalan. Karena aku gak tau kayak dari True Reapers entahlah mereka masih nervous atau apa, kayak
ada yang sendiri-sendiri gitu aja. Betul. Jadi kayak sinergi emang bener gak jalan semua ya. Yang satu mau begini, yang satu mau begitu. Ada yang jalan cuman Ada, tapi banyak yang gak jalan. kayak di sini nih. Ya kan terpisah-pisah diangkat lagi. Ini bagus banget. Ini luar biasa. Karuan. Bisa lagi dapat poin kill juga, berzoning juga. Paket lengkap ini semua. Yap. Ya walaupun di sini juga kayak untuk Garcia ya udah punya damage yang besar. Tapi sayangnya sulit. Kayak berkali-kali loh. Ini berarti 2 kali ya kalau kita lihat untuk Ian saya kena petrify dan tumbang. Yap. Ini lagi tadi. Emang udah dicicil duluan kan dari belakang. Bel udah kena. Ya udah yang tempat berada di sebelah dari Yuzong tadi ya sambung sekalian aja. Ya dan udah dengan keberanian dan banyaknya crowd control masuk aja dive in langsung ke dalam base middle turret. Bawahnya masuk juga dan langsung jadi end game untuk Guangzhou Gaming di menit 12 menit saja. Game yang cukup cepat. Tuh